Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi tentunya sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim bakalan ngerekap alur cerita reinkarnasi pembunuh terhebat dari part 1 sampai part kelima yang kami sajikan spesial untuk kalian semua para Sabreker setia Kaum Review. Oke lah, gak usah lama-lama, kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Chapter diawali dengan memperlihatkan malam yang dingin, terlihat bulan yang bersinar begitu terang. Tampak Utanderus memberikan apresiasi kepada Raon karena Raon telah melakukan tugasnya dengan baik. Derus berkata kepada Raon bahwa ia telah melakukan kerja yang bagus sebagai pemimpin dari Shadow, dan berkat kerja kerasnya keluarga mereka dapat berkembang pesat dengan cepat. Lalu Rowan yang sedang tunduk berkata kepada Derus bahwa ia hanya melakukan apa yang sudah menjadi tugasnya. Derus pun bertanya kepada Raon apakah seorang Shadow memerlukan kebebasan. Raon pun menjawab bahwa mereka Shadow hanya mengikuti perintah dari sang master. Mereka tak perlu memiliki pikiran, emosi, dan hati. Mendengar perkataan Raon, Derus pun berkata, lalu mengapa kau bertindak atas kehendakmu sendiri? Raon yang masih tunduk tampak terkejut, gugup. Ia tak bisa menjawab pertanyaan Derus. Ia pun kebingungan bagaimana Derus bisa mengetahui bahwa ia lepas dari indoktrinasi. Sebelumnya, indoktrinasi adalah cara keluarga Robert untuk memanfaatkan kelompok asasin, lebih tepatnya yaitu Shadow, dengan cara mereka menculik atau membeli anak-anak dan mengubah mereka menjadi seorang asasin yang akan mendedikasikan seumur hidupnya untuk melakukan pekerjaan ilegal milik keluarga Robert. Raon adalah salah satu asasin yang terkena indoktrinasi. Tetapi setelah pertemuannya dengan seseorang pada saat melakukan misinya, ia terbebas dari indoktrinasi tersebut. Kembali lagi ke Raon yang masih bingung. Ia bertanya kepada Derus bagaimana Derus mengetahui bahwa ia telah lepas dari indoktrinasi. Derus pun menjelaskan bahwa pada semua asasin telah diberikan 2 kalung yang mengikat mereka. Yang pertama yaitu adalah indoktrinasi, yang dimana Raon telah berhasil lepas. Tiba-tiba Derus menjentikkan jarinya. Ia memberitahu bahwa itulah yang kedua. Setelah itu terjadi sesuatu kepada Raon. Ia merasa sakit pada jantungnya. Raon seperti menahan untuk memuntahkan darah dari mulutnya. Raon pun kesakitan di depan Derus yang begitu kejam menyiksanya. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi. Ia merasa jantungnya sedang dicabik-cabik. Melihat Raon yang kesakitan, Derus pun menjelaskan bahwa itu adalah rage worm, sejenis kelabang yang dengan sengaja dimasukkan ke dalam tubuh mereka, yang bertugas untuk memakan jantung bagi mereka yang berusaha berkhianat. Raon yang telah jatuh kesakitan berkata bahwa Derus sangatlah licik. Setelah semua yang ditanamkan kepada asasin dan sikapnya seperti orang suci sangatlah tidak pantas. Mendengar perkataan Raon, Derus pun berkata bahwa ia hanya berhati-hati, bukannya licik. Mengingat Raon yang telah lepas dari indoktrinasi, Derus juga berkata bahwa semua orang menggunakan topeng. Hanya saja topeng miliknya lebih tebal dibanding dengan yang lainnya. Derus pun menceritakan kisahnya ketika diculik. Ia diculik di usia di mana dia tak mengingat apa-apa. Ia dibesarkan seperti anjing bagi keluarga Robert. Tetapi dengan kebetulan ia berhasil mempelajari teknik kultivasi Ring of Fire. Teknik itulah yang membuatnya terlepas dari indoktrinasi. Sementara itu, Raon tampak kesal. Ia bermaksud ingin membalaskan dendamnya kepada Derus. Raon bangkit berdiri sambil memegangi dadanya yang sakit. Ia berpikir jika ia mati di sini,
Setidaknya dia melakukan sedikit perlawanan, walaupun tak dapat membunuh, setidaknya meninggalkan luka pada Derus. Derus pun hanya kebingungan melihat Raon yang dapat berdiri dalam keadaannya yang sedang terluka. Raon pun maju dengan cepat ke arah Derus, tetapi Derus dengan mudah mengalahkannya. Derus menggunakan sebilah pisau dan menebas bagian dada Raon, yang membuat bagian kepala dan badannya terpisah. Derus pun berpikir bahwa sudah lepas dari indoktrinasi dan juga rasa sakit dari Red Swarm, Raon tetap saja dapat berdiri dan melukainya. Sudah lama ia tak diserang oleh peliharaannya sendiri. Lalu Derus pun menyuruh 2 anggota Shadow Assassin untuk membereskan Raon. Sementara itu Raon belum benar-benar mati. Ia berpikir bahwa Derus adalah Shadow terkuat di dunia. Tak mungkin untuk dirinya dapat menang melawan Derus. Tetapi ia tak terima dengan keadaan ini. Ia menyesal karena sepanjang hidupnya selalu dipermainkan oleh Derus. Dan lebih menyesal lagi karena ia tak dapat menyempurnakan Ring of Fire yang ia dapatkan. Entah itu untuk menjadi seorang dewa ataupun seorang iblis. Raon berharap terjadi sesuatu kepadanya agar dapat membalaskan dendam selama hidupnya. Tiba-tiba kalung miliknya pun bersinar, seakan keinginannya untuk membalaskan dendam terwujud. Sesuatu keajaiban terjadi kepada dirinya. Ada sebuah notifikasi bahwa ia terpilih oleh Ward. Ward akan segera masuk tubuhnya yang sekarang akan segera mati. Lalu scene pun berpindah, di mana beberapa hari di kehidupan yang lain. Tampak pagi yang begitu cerah. Ada seorang ibu yang sedang bermain dengan anak bayinya, dan anak bayi tersebut adalah reinkarnasi dari Raon. Sang ibu menggendong anak kecil tersebut sambil memuji kemolekan wajahnya. Namun jiwa Raon tak terbiasa dengan hal itu, dan diketahui nama ibu tersebut adalah Sylvia. Sylvia pun menggendongnya ke atas dan mengajaknya bermain dan bercanda. Raon pun kebingungan mengapa ia masuk ke dalam tubuh anak kecil. Ia merasa bahwa ini adalah mimpi dari tidur yang begitu panjang. Dalam hatinya, ia berkata bahwa sambil ia mengingat memori dari kehidupan sebelumnya sebagai assassin, tak penting baginya berapa lama ia tertidur. Setidaknya ia sudah bereinkarnasi sekarang. Setelah itu, tampak Sylvia sedang menggendong Raon sambil melihat cuaca yang begitu cerah. Sylvia tak sabar menunggu ayahnya pulang untuk segera memberikan nama yang baru kepada Raon. Di saat yang bersamaan, jiwa Raon berkata dalam hati, ia cukup kebingungan setelah bereinkarnasi. Tapi setidaknya Raon yang sekarang hidup dalam keluarga kelas atas dan mewah. Dan ia bersyukur atas itu. Jika dibandingkan ia harus bereinkarnasi pada keluarga biasa dan hidup secara membosankan. Seketika Raon teringat pada malam saat sebelum ia mati. Itulah yang membuat dia sangat dendam kepada Derus. Pada saat itu dirinya disebut sebagai assassin terhebat. Hanya saja tak mampu menyempurnakan Ring of Fire yang harus disempurnakannya untuk balas dendam. Dan ia harus bersabar menunggu waktunya tiba. Karena untuk sekarang Raon tak tahu sedang berada di mana dan apa posisinya sekarang. Tak lama dari itu, terlihat seorang pelayan kerajaan berkata pada Sylvia bahwa tuan atau yang dimaksud sebagai ayahnya sedang dalam perjalanan pulang. Mendengar perkataan sang pelayan, Sylvia sangat senang. Sebentar lagi bayinya tersebut mendapatkan nama yang bagus dari ayah Sylvia. Lalu Sylvia berkata pada pelayan untuk menyiapkan sesuatu sebagai penyambutan. Tapi sang pelayan berkata bahwa itu sudah terlambat, tuan sudah di depan pintu. Sylvia pun khawatir karena tak sempat menyiapkan sesuatu untuk tuan besar. Tiba-tiba tuan besar masuk ke kamar, suasana pun berubah. Sylvia dan sang pelayan tampak tegang di situasi ini. Sementara itu Raon kaget kebingungan.
Ia merasakan aura yang begitu besar ketika Tuan Besar masuk ke ruangan kamar. Tuan Besar yang dikawal oleh 2 ajudannya mendekati Sylvia. Tuan Besar berkata pada Sylvia, "Apakah ini anaknya?" Raon yang melihat Tuan Besar dari dekat mengetahui siapa sosok Tuan Besar sebenarnya. Pria dengan rambut emas, mata merah seperti api dan raut wajah yang dingin adalah master dari keluarga terhebat di benua ini bernama Glenn Hart. Tampak Glenn Hart mendatangi Raon, dan Raon tak menyangka dirinya bereinkarnasi dalam keluarga terhebat. Lalu tampak Sylvia menawarkan pada Glenn Hart untuk menggendong Raon. Pada saat Raon digendong oleh Glenn Hart, disitulah ia diberi nama Raon. Ia berkata pada Raon untuk hidup tanpa harus menonjol, sama seperti bayangan yang keberadaannya tak diketahui oleh siapapun. Raon pun tampak senang setelah proses hidup dan mati. Ia akhirnya mendapatkan namanya kembali. Setelah pemberian nama, Glenn Hart pun meninggalkan mereka. Malam harinya, tampak Raon kecil masih bangun. Ia berkata bahwa seharusnya keadaan seperti ini keluarga barunya tersebut sudah terlelap. Ia merasa 100 hari terakhir ini sangatlah melelahkan, mulai dari jam tidurnya yang tak teratur, dan setiap kali terbangun Sylvia selalu ada di sampingnya. Tetapi setidaknya ia memiliki kesempatan untuk balas dendam. Setelah itu, tampak Raon ingin memulai kultivasi. Ia membuat sebuah simbol pada tangannya. Teknik kultivasi kontinental yang menggunakan pernapasan untuk menerima mana dari alam dan mengumpulkan aura di pusat energi. Ini merupakan teknik kultivasi terbaik. Bahkan seorang Dairus yang jenius takkan dapat mendeteksi keberadaan Ring of Fire. Dan jika Raon mengkultivasi tubuh dan pikirannya menggunakan Ring of Fire dan membuat keahlian berpedang Zeikhat menjadi miliknya, maka misi balas dendamnya bukanlah angan-angan semata. Tetapi Raon gagal. Itu dikarenakan susunan tubuhnya dan saluran mana yang dipenuhi oleh rasa dingin yang hebat. Dan itu menjadi salah satu alasan mengapa tubuhnya terasa dingin setelah tidur 20 jam lebih. Raon pun merasa bahwa terjadi penyumbatan di 9 titik pada tubuhnya. Kalau begitu ia akan mati setelah rasa dingin menyumbat seluruh mana miliknya. Raon harus terlebih dahulu menyingkirkan penyumbatan itu dengan Ring of Fire. Dan di sisi lain akan sia-sia membuang rasa dingin yang padat begitu saja. Raon pun kepikiran untuk menggabungkannya dengan Ring of Fire dan mensirkulasikan bersamaan. Raon tampak kelelahan setelah berusaha melakukan kultivasi. Ia pun tertidur pula setelah itu. Sementara itu tampak Glenn Hart sedang melihat cucunya yang sedang tidur. Glenn Hart pun mengelus kepala Raon agar dapat tertidur pulas. Keesokan paginya, Raon berjalan merangkak sambil memanggil ibunya. Sylvia datang menghampirinya dan berkata bahwa Raon adalah anak yang lucu. Ia menyuruh Raon untuk merangkak mendekatinya agar dapat bermain bersama. Raon pun berjalan mendekati Sylvia sambil merengek layaknya seorang bayi. Raon yang memiliki jiwa dewasa pun tampak kesal. Cukup sulit baginya untuk berpura-pura menjadi seorang bayi. Sylvia pun segera menggendong Raon. Ia senang anaknya Raon dapat melakukan apa saja. Tiba-tiba Sylvia kedatangan kakeknya. Kakek Sylvia berkata, "Apakah di sini ada Sylvia?" Sylvia tampak senang. Ia berkata, "Ah kakek, tidak, Sain." Mendengar Sylvia memanggilnya Sain, kakek berkata bahwa dirinya tak perlu memanggil Sain, tetaplah memanggilnya kakek. Sementara itu Raon yang berada pada gendongan Sylvia tampak kaget melihat sosok Ranger Sain. Ranger Sain adalah satu-satunya orang dengan skillnya yang telah mencapai puncak dan merupakan healer terbaik di dunia.
tetapi sangat sulit untuk menemui Ranger Shine karena dirinya selalu berkelana. Tampak sang kakek berkata pada Sylvia bahwa ia sedang dalam pengembaraannya. Ia menemui Sylvia karena mendapatkan kabar bahwa Sylvia telah memiliki seorang anak. Sylvia hanya berkata bahwa berita yang didengar sang kakek adalah benar. Lalu sang kakek pun menggendong Raon. Ia berkata bahwa Raon memiliki rambut pirang dan mata yang merah, sangat mirip dengan Sylvia. Lalu kakek bertanya pada Sylvia nama anak tersebut. Lalu Sylvia berkata pada kakek Shine bahwa nama anaknya adalah Raon. Tampak kakek Shine sedikit terkejut mendengar nama Raon. Ia berbalik bertanya pada Sylvia, apakah tidak sengaja menamai Raon dengan makna shadow? Sylvia berkata bahwa memang itulah makna nama anak tersebut. Kakek Shine pun berkata apa yang diberikan Glenn pada saat memberikan nama anak yang bermakna shadow. Raon yang mendengarkan perkataan kakek menyebutkan nama Glenn tanpa gelar, berkata bahwa apakah mereka memiliki kedekatan pertemanan. Kakek Shine pun memanggil Raon dan membujuknya. Lalu kakek Shine menaruh tangannya pada perut Raon. Kakek Shine seperti sedang mengecek kesehatan Raon. Setelah itu kakek berkata pada Sylvia bahwa kondisi tubuh Raon cukup buruk. Sylvia pun khawatir mendengar kondisi anaknya yang cukup buruk. Ia bertanya pada kakek Shine ada masalah apa di tubuh Raon. Kakek Shine pun menjawab bahwa Raon memiliki Curse of Frost dalam tubuhnya. Sang kakek menjelaskan terjadi penyumbatan saluran mana oleh gumpalan dingin di tubuh Raon dan akan sulit bagi Raon untuk menjadi swordsman di masa depan. Kakek Shine juga berkata bahwa Raon akan mati jika ini dibiarkan begitu saja. Mendengar perkataan kakek, Sylvia tampak kaget dan tak terima jika anaknya akan meninggal. Ia berkata bahwa kakek Shine telah berbohong kepadanya. Kakek Shine pun menjawab akan memberikan obat-obatan untuk menahan efek dari penyumbatan tersebut. Belum selesai berbicara, omongan kakek Shine dipotong oleh pelayan. Pelayan tersebut berkata bahwa ia telah ditunggu di ruangan Glenn. Kakek Shine berkata pada pelayan akan segera ke sana setelah menyelesaikan urusannya dengan Sylvia terlebih dahulu. Tetapi kata pelayan, ia diminta untuk membawa kakek Shine menemui Glenn segera. Dengan begitu kakek Shine merasa timing pemanggilan dirinya selalu tidak tepat. Ia segera meninggalkan Sylvia walau urusannya belum selesai. Setelah kakek Shine pergi, Raon merasa ia sudah tahu apa yang menyumbat mananya. Tetapi itu tak akan merubah situasi karena ia tak dapat berbuat apa-apa. Tetapi ia merasa semua akan baik-baik saja karena dirinya memiliki Ring of Fire. Sementara itu Sylvia menangis karena akan kehilangan anaknya cepat atau lambat suatu saat nanti. Sambil mengusap air matanya, ia berkata pada Raon bahwa ia tak bisa kehilangan Raon. Menurutnya perkataan Shine tidaklah masuk akal. Sylvia pun memeluk Raon dan berkata segala cara akan ia lakukan demi menyembuhkan Raon. Ia akan berusaha sebaik mungkin. Tiba-tiba Raon merasakan hatinya cukup perih mendengar Sylvia berkata seperti itu. Ia tak sanggup melihat ibunya menangis karena akan kehilangan dirinya. Lalu Raon mengusap air mata Sylvia. Sylvia pun seketika terdiam kaku. Selepas itu di tengah percakapan antara kakek Shine dan Glenn, tampak Sylvia mencoba masuk ke ruangan mereka berdua. Sylvia ditahan oleh pelayannya, tetapi tetap saja menerobos masuk. Glenn yang mendengar bertanya pada ajudannya apa yang sedang terjadi. Dan ketika ia melihat Sylvia menerobos masuk, ia berkata bahwa Sylvia tak tahu malu. Sylvia menghiraukan omongan Glenn. Ia langsung sujud meminta kepada Glenn untuk menyelamatkan nyawa Raon. Bahwa Raon berharga untuknya dan itu adalah cucunya sendiri, maka Glenn harus menyelamatkan nyawa Raon.
Sambil ngopi, Glenn berkata pada Sylvia, untuk apa membantu menyelamatkan Raon yang sudah pasti tak bisa hidup menjadi seorang warrior dan tak memiliki kontribusi ke keluarganya sendiri. Sekali lagi Sylvia menekankan pada Glenn dan berkata, bukankah dia cucumu? Glenn menjawab dengan santai, cucu yang kau bawa setelah kau pergi meninggalkan rumah. Lagi pula satu-satunya hal yang kulakukan untuknya hanya pemberian nama Zeighard. Anggap saja itu sebuah berkah. Dengan isak tangis, Sylvia tetap memohon agar Raon dibantu olehnya. Namun Glenn berkata ia sudah tak ingin lagi bicara dengan Sylvia dan segera menyuruh pelayan untuk menarik Sylvia keluar dari ruangan mereka. Lalu setelah itu Sylvia ditarik keluar oleh pelayan. Terlihat ia sangat sedih dan sambil teriak-teriak memohon. Tampak Glenn dan kakek Sain hanya diam saja. Setelah Sylvia keluar, kakek Sain berkata pada Glenn bahwa Glenn adalah orang yang keras kepala. Kakek Sain juga berkata apa susahnya untuk jujur. Mengapa ia bersikap dingin seperti itu? Padahal Glenn menyuruh kakek Sain untuk memeriksa cucunya. Sambil menyeruput kopi, Glenn berkata agar diberitahu secepatnya detail dari penghambat Raon. Pada saat kakek Sain memberitahu, Glenn tampak serius mendengarkan bahwa ada 9 penyumbatan mana yang tertutup dan akan menjadi bahaya seiring bertambahnya usia Raon. Kakek Sain juga menjelaskan bahwa tidak ada masalah apapun untuk sementara ini. Itu dikarenakan Raon dapat mengatasi hambatan menggunakan aura Glenn. Tetapi tetap saja hampir mustahil bagi Raon untuk menjadi seorang warrior. Menurut Glenn itu tidak menjadi sebuah masalah. Jika Raon tidak menjadi seorang warrior, setidaknya Raon dapat bertahan hidup. Lalu sang kakek Sain bertanya kenapa Glenn menamai cucunya tersebut Raon yang bermakna shadow. Menurut Glenn, Raon bukan berarti shadow pada 1000 tahun yang lalu. Setelah itu kita diperlihatkan kembali ke Sylvia yang sedang memberikan Raon cairan obat. Setelah berkata pada Raon agar menahan rasa pahit dari obat tersebut, Sylvia dan pelayannya melihat Raon seperti menahan jijik obat tersebut. Tetapi Raon malah tidak menunjukkan muka yang aneh. Ia tampak biasa saja meminum obat tersebut. Sylvia dan pelayan takjub melihat Raon yang dapat menahan rasa pahit. Diketahui nama pelayannya adalah Helen. Helen berkata pada Sylvia, itu pasti karena Raon mengetahui kasih sayang yang tulus dari Sylvia. Makanya Raon dapat menahan rasa pahit tersebut. Lalu Sylvia pun menyebut nama Raon dan memeluknya dengan erat. Pada saat dipelukan, Raon berpikir bahwa sekarang yang ia butuhkan adalah eliksir atribut api. Eliksir tersebut dapat mendorong kembali rasa dingin yang menghambat mana pada dirinya. Waktu pun berlalu 2 tahun setelah itu. Raon tetap mengonsumsi eliksir atribut api. Tampak Raon sedang bermain dengan Ring of Fire. Ia merasa berkat bantuan keluarganya, ia berhasil menguasai Ring of Fire dengan cepat. Selama 2 tahun ia berlatih untuk menguasai Ring of Fire. Pada pagi hari ia bermain dengan Sylvia dan Helen. Setelah siang Raon selalu berkultivasi sampai dengan malam. Tampak Raon yang sedang menatap keluar jendela sambil melihat portal window miliknya. Ia merasa berhasil membuka Ring of Fire tingkat kedua. Dengan itu ia bisa melihat sensitif dengan mana yang ada pada dirinya. Lalu Helen tiba-tiba masuk ke kamarnya. Helen berkata ingin mengambil pakaian kotor miliknya. Raon mempersilahkan dan tak menghilangkan portal window di hadapan Helen. Ia yakin Helen tak dapat melihat portal window miliknya. Sedari kecil ia sudah membuka portal window untuk melihat pesan status. Tapi tak ada satupun yang curiga dengan gerak-geriknya. Lalu Raon melihat statusnya lagi. Stamina miliknya cukup buruk
dan Curse of Force tetap ada meskipun ia sudah mencapai bintang 2. Ia kepikiran akan sesulit apa ia mendapatkan bintang 2 jika tak minum eliksir api. Raon kepikiran tentang balas dendam yang cepat pada Derus. Tetapi umurnya masih 5 tahun, ia masih memiliki waktu dan berlatih lagi agar maksimal saat balas dendam. Dan ia kepikiran untuk terus berkultivasi. Lalu Sylvia masuk ke kamarnya dan berkata, apakah Raon sudah bangun? Sylvia juga berkata, apakah Raon mengingat bahwa mereka akan berkunjung ke suatu tempat bersama? Dan mengapa Raon belum mengganti pakaian dan bersiap untuk pergi ke gedung utama? Sylvia dan Raon akan menghadiri upacara pertemuan keluarga Zigguard dan upacara judgment. Mereka pun menaiki kendaraan kerajaan menuju rumah keluarga Zigguard. Setibanya di sana, terlihat banyak sekali keluarga yang sedang berbincang tentang pertemuan mereka. Dan ketika Sylvia memasuki gerbang bersama Raon, semua pandangan tertuju pada mereka, terutama pada Sylvia. Banyak yang mengatai Sylvia adalah orang yang gagal menjadi penerus. Sylvia dan Raon menghiraukan cibiran yang dilontarkan ke mereka berdua dan jalan seperti biasa saja. Raon pun tampak bingung ketika kedatangan mereka langsung mendapatkan sebuah cibiran. Ia merasa ada sesuatu yang tak diketahui olehnya. Ia tampak tidak terima ibunya dihina seperti itu. Lalu Sylvia menyuruh Raon untuk menghiraukan mereka. Ia berkata pada Raon untuk terus berjalan dan ia cukup menatap ibunya saja. Tiba-tiba seorang pelayan memanggil Glenn untuk memimpin acara pertemuan tersebut. Glenn pun datang dan duduk di kursi tahta miliknya. Ia berkata, sepertinya semua keluarga telah tiba. Lalu dengan kekuatannya Glenn menurunkan pedang raksasa atau biasa disebut sebagai Sword of Judgment. Raon takjub dengan hal itu. Ia bertanya pada dalam dirinya, apakah itu Swords of Judgment? Glenn pun menyuruh upacara agar segera dimulai. Dan ketika Swords of Judgment tertancap, maka upacara Judgment pun dimulai. Swords of Judgment adalah benda untuk mengetahui seberapa besar bakat yang dimiliki oleh semua penerus kerajaan dengan cara menempelkan tangannya di pedang. Dan acara judgment pun langsung dimulai dari yang pertama, yaitu Buren Zigguard. Buren Zigguard langsung saja menempelkan tangannya pada pedang tersebut. Swords of Judgment langsung bersinar, itu artinya ia adalah anak yang berbakat. Buren dipuji oleh seluruh keluarga yang melihat bahwa Buren memiliki atribut angin dan kualitas mana yang tinggi. Glenn yang melihat hasil dari Swords of Judgment berkata bahwa Buren memiliki bakat yang bagus, hanya saja atributnya tak cocok untuk menjadi swordsman, karena Buren akan berkonsentrasi merasakan arah angin. Dan yang kedua adalah Runan Sulion. Dari keluarga Sulion, ia maju ke depan dan menaruh tangannya ke pedang. Sama seperti Buren, pedang tersebut memancarkan sinar biru yang sangat bagus. Keluarga Sulion yang menyaksikan pun tampak senang. Mereka berkata bahwa anak jenius dari keluarga Sulion telah lahir. Ia setara dengan Buren. Sementara itu, Raon yang melihat Buren dan Runan, ia berpikir takkan mendapatkan hasil yang bagus walaupun sudah mencapai 2 bintang Ring of Fire dan banyak penyumbatan pada saluran mana dirinya. Dan ia pun tak berekspektasi tinggi, yang penting ia tahu atribut apa yang cocok pada dirinya sendiri. Tibalah giliran Raon, ia dipanggil sebagai yang terakhir. Banyak tatapan sinis mengarah padanya. Ibunya Sylvia mencoba menenangkan Raon dengan basa-basi mencontohkan gerakan yang harus dibuat olehnya. Lalu Raon pun maju dan menempelkan tangannya pada pedang tersebut. Tampak keluar cahaya api emas dari pedang tersebut, seperti dibawa ke dunia lain. Cahaya tersebut menampilkan banyak monster, ada juga sosok jagoan yang menghabisi monster tersebut. Dan bayangan itu hilang begitu saja dari pandangannya.
Hanya Raonlah yang dapat melihat pemandangan tersebut. Setelah itu hilang, Raon pun bingung. Ia tak tahu apa yang terjadi pada Swords of Judgment. Hanya ada cahaya kecil yang muncul di ujung bilah pedang. Melihat cahaya dari pedang cuma seujung kuku, Glenn langsung menghentikan upacara Judgment Ceremony dan ia membubarkan seluruh keluarga. Gedung acara pertemuan pun kosong, hanya menyisakan dirinya dan sang ajudan. Glenn pun tampak kecewa atas apa yang telah dilihatnya. Raon yang keturunannya asli hanya memancarkan cahaya sedikit. Ia berkata pada ajudannya memang tak terlalu berharap banyak pada Raon. Tak lama dari itu, tiba-tiba Swords of Judgment bersinar dengan sendirinya. Glenn tampak terkejut, itu dikarenakan cahaya yang tak lazim. Cahaya tersebut adalah Golden Light of the Sun, aura yang dimiliki oleh kepala keluarga pertama Sighart, kekuatan transendental yang cukup kuat untuk melelehkan api dari dunia iblis. Tampak Glenn langsung membuka buku miliknya. Ia berkata bahwa cahaya seperti ini hanya muncul sesekali sepanjang keluarga Sighart. Glenn pun berdiri memandangi Swords of Judgment yang sedang bersinar. Dalam benaknya ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Raon. Siang hari setelah 7 tahun acara seremoni Judgment, tampak Raon sedang melihat status window miliknya. Ia merasa sebentar lagi dirinya akan mendapatkan bintang Ring of Fire yang ketiga dengan sedikit latihan yang teratur. Dan ia juga merasa jika ia berhasil menghilangkan penyumbatan tersebut, maka kemajuan dalam dirinya pasti lebih cepat. Ia pun kepikiran untuk melakukan latihan fisik. Raon yang sedang bersantai dan meratapi nasibnya tiba-tiba dipanggil oleh Sylvia. Ia menyuruh Raon agar segera bersiap-siap agar segera berangkat dan tidak terlambat. Sylvia juga bertanya apa yang dilakukan oleh Raon sendirian di sini. Raon dan Sylvia segera berangkat untuk seremoni Judgment kedua setelah 7 tahun yang lalu. Dan Raon berpikir inilah saatnya ia menunjukkan dirinya yang asli. Setibanya di gedung acara seremoni Judgment, langsung Glenn memanggil Raon. Ia berkata pada Raon bahwa Raon sudah menerima perintah untuk berpartisipasi dalam basic training. Tetapi mengapa ia belum membalasnya padahal sudah sebulan? Raon tampak kebingungan mendengar perkataan Glenn. Sepertinya Raon tak mengetahui perintah tersebut. Dan Sylvia pun mencoba menjelaskan bahwa Raon adalah anak yang berbeda karena masih memiliki penyumbatan mana dalam tubuhnya. Mendengar perkataan Sylvia, Glenn dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah tempat Sighart. Tidak ada penolakan dan pengecualian bagi seseorang yang telah menerima Sighart. Glenn juga berkata bahwa jika Raon tak dapat menjalaninya, maka merangkak dan berlatih, itu artinya menjadi Sighart. Sylvia tetap tidak terima atas perkataan Glenn. Ia meminta waktu pada Glenn agar Rowan berlatih ketika memang sudah saatnya. Lalu Glenn pun menjawab Sylvia. Ia berkata jika Sylvia tidak bisa menerimanya, apakah ia akan melarikan diri lagi dari rumah bersama anaknya itu. Dan lagi-lagi menjelaskan bahwa jika Sylvia tidak menyukainya, maka Sylvia boleh pergi. Para keluarga lainnya pun mulai mencibir mereka berdua karena sebelumnya Sylvia pernah kabur dari kerajaan. Raon yang mendengar cibiran tersebut pun mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Sylvia. Sylvia memilih merusak pusat energi dan sirkuit mana, dan ia memilih pergi bersama kekasihnya. Ia tak tega melihat Sylvia selalu dicibir oleh keluarga dan sedikit kesal. Ia berjalan ke depan. Sementara itu Sylvia selalu saja untuk kembali ke arahnya. Raon dengan penuh tekad maju ke depan menemui Glenn. Di hadapan Glenn, Raon berkata bahwa ia siap mengikuti perintah dan berpartisipasi dalam pelatihan mulai bulan depan. Glenn hanya menyuruh Raon untuk mundur dari latihan karena Raon pun tak mengetahui adanya basic latihan, dan Glenn berkata, basic latihan ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi orang sepertinya. Sementara itu Raon yang tak ingin Sylvia mendapatkan cibiran lagi sudah membulatkan tekad untuk tetap ikut.
Ia berkata bahwa ia telah menyandang nama Sighart dan ia harus membayarnya dengan berpartisipasi dalam pelatihan. Mendengar Raon menyebut nama Sighart, Glenn sangat marah. Menurutnya Raon menyebutnya dengan sembarangan. Tampak Glenn menatap Raon dengan tajam. Ia sepertinya melakukan sesuatu pada Raon. Raon hanya terdiam dan kesakitan. Sementara itu Raon merasakan dagingnya seperti dicabik-cabik. Ia berkata dalam hatinya, hanya dengan tatapannya saja Glenn dapat melakukan ini kepada dirinya. Menurutnya ini lebih kuat daripada Derus. Darah keluar dari mulut Raon menetes jatuh dan bersamaan dengan itu dia jatuh berlutut menahan rasa sakit. Sylvia segera mendekati dan menopang Raon. Sylvia berkata pada Glenn bahwa Raon masih muda. Ia tak tahu apa yang sedang ia katakan. Tampak seorang laki-laki juga berkata begitu pada Glenn dan ia meminta untuk Glenn menenangkan dirinya. Tetapi Glenn tetap saja marah. Dengan nada yang sedikit tinggi, Glenn membentak orang-orang yang berusaha menenangkan dirinya. Ia berkata, "Aku sedang bicara." Seketika suasana langsung hening dan pria tersebut meminta maaf kepada Glenn. Sementara itu Sylvia memeluk Raon sambil menangis. Ia berkata pada Glenn bahwa kondisi anaknya itu belum siap untuk mengikuti pelatihan dan menyuruh Glenn untuk menenangkan dirinya. Raon berkata kepada Glenn bahwa ia dibesarkan di gedung aneks, bukan di gedung utama. Ia ingin melihat seberapa tinggi dan kuat nama Sighart dengan mengikuti pelatihan. Raon memaksakan diri untuk ikut pelatihan hanya untuk memperbaiki nama ibunya. Mendengar perkataan Raon, Glenn berkata, apakah Raon ingin menilai Sighart hanya dari basic training? Raon pun menjawab bahwa itu cara satu-satunya agar ia mengetahui tentang Sighart untuk saat ini. Raon pun terjatuh lagi. Ia berpikir dulu kehidupan sebelumnya dirinya adalah pembunuh terbaik dan sekarang dia sudah mempelajari Ring of Fire dan tidak mustahil baginya untuk dapat berdiri tegak di keluarga Sighart. Setelah itu di kamp pelatihan tampak beberapa anak sedang berlatih dan dipantau oleh seorang lelaki. Di dalam gedung terlihat Caron Sighart sedang ngobrol dengan Denir Sighart. Mereka sedang membahas tentang Raon yang mengikuti basic pelatihan. Caron berkata kepada Denir bahwa bukankah ia yang berkata bahwa Raon tidak dapat bergerak dengan baik. Denir pun menjawab, bukan hanya dirinya lah yang mendengar obrolan kakek Sain dan Glenn. Dan bukan hanya satu atau dua orang pelayan yang mendengar obrolan mereka. Lalu Caron berkata, pasti Raon menderita penyakit parah. Dalam hati Caron berkata bahwa memang pada saat ini ia melihat Raon tubuhnya tidak normal seperti anak biasanya. Dan ia pun kepikiran bahwa Raon dapat menahan tekanan dari Glenn. Caron berkata kepada Denir bahwa kekuatan dan bakat Sylvia lebih hebat daripada orang yang lain. Lalu ia menyuruh Denir memerintahkan pelayan memasukkan mata-mata ke aneks dan menyuruh untuk memberitahu apa yang terjadi di sana. Setelah itu Glenn datang ke kamp pelatihan 5. Ia diberi sambutan oleh seluruh pelayan. Ia pun langsung ke arah Rimmer yang sedang tidur. Dan ia berkata kepada Rimmer untuk bangun dan berhenti berakting tidur. Rimmer pun langsung bangun. Ia takjub kepada Glenn. Hanya Glenn lah yang dapat mengetahui akting tidurnya. Lalu Glenn berkata kepada Rimmer bahwa seluruh pelatih sudah berkeringat, sedangkan Rimmer masih rebahan saja. Rimmer pun menjawab bahwa ia bekerja menggunakan otaknya, sedangkan para pelatih bekerja menggunakan ototnya. Lagi pula, para pelatih itu bekerja keras atas perintah darinya. Glenn yang mendengar perkataan Rimmer hanya berkata, meski dirinya sudah berusia 50 tahun, tapi kelakuannya tampak seperti anak kecil. Rimmer hanya tersenyum menjawab Glenn. Ia berkata, semua manusia akan mati ketika saat mereka berubah. Seketika Rimmer bertanya kepada Glenn, apakah dirinya ke tempat pelatihan untuk melihat cucunya Raon.
Ia juga berkata bahwa Sylvia sebelumnya sudah datang ke kamp pelatihan untuk memohon. Ia juga tak mengira ternyata Glenn juga datang. Lalu Glenn bertanya kembali apakah benar Sylvia datang menemui Rimmer. Rimmer pun menjawab bahwa Sylvia datang memohon kepada dirinya agar tidak membuat Raon terluka. Dan Rimmer juga berkata bahwa jika kedatangan Glenn ke kamp latihan untuk memohon juga itu adalah sia-sia, karena dulu Glenn lah yang bilang bahwa kamp latihan ini tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk oleh dirinya. Dengan sikap yang dingin, Rimmer berkata kepada Glenn ia tidak akan membuat pengecualian untuk siapapun. Glenn yang tadi mendengar Rimmer mengoceh hanya menjawab, tentu saja tidak ada pengecualian. Rimmer pun tampak bingung mendengar jawaban dari Glenn. Glenn juga berkata, jangan turunkan intensitas latihannya. Kau boleh saja menaikkan intensitas jika diperlukan. Buang orang-orang yang tidak berguna. Mendengar perkataan Glenn, Rimmer pun cukup terkesima. Ia berkata kalau begitu cucumu juga akan dikeluarkan. Seketika Rimmer menunjukkan sikap yang aneh. Ia berkata sepertinya cinta Glenn terhadap cucunya begitu besar, atau ia memberikan kasih sayang yang tak bisa diberikannya pada Sylvia. Glenn merasa tersindir atas perkataan Rimmer. Ia pun berkata kepada Rimmer jika dahulu mereka adalah partner, mungkin kepala Rimmer sudah ditebas olehnya. Ia juga berkata agar jangan terlalu lembek pada cucunya tersebut dan memberikan latihan yang pantas. Lalu Rimmer pun menjawab ia akan memberikan pelatihan dengan caranya sendiri. Lalu Glenn menyuruh Rimmer untuk melakukan sesuka hatinya. Bersamaan dengan itu ia pamit untuk pergi. Rimmer pun mengucapkan hati-hati kepada Glenn. Di ruangan kerja Rimmer ia seperti membayangkan seperti apa sosok Raon. Tampaknya ia penasaran dengan Raon Sighart, cucu dari Glenn. Sementara itu di sisi lain kita diperlihatkan Raon yang sedang membuka stat window. Ia melihat seluruh kemampuan dirinya. Ring of Fire miliknya sudah bintang 3 berkat Sylvia yang menahan dirinya pada saat latihan. Otot lengan dan kakinya pun berkembang tanpa ada masalah. Dan stat window miliknya pun membantu perkembangan dirinya dengan cepat. Tapi bagi dirinya ini baru akan dimulai. Karena di pelatihan Sighart terkenal karena kesulitannya. 3 bintang hanya pondasi yang dibutuhkan untuk berkembang bagi seorang murid. Ia akan bersungguh-sungguh dan menutup semua mulut yang mencibir ibunya. Dan setelah itu membalaskan dendam kepada Derus. Ia takkan berhenti sebelum memenggal kepala Derus. Lalu tiba-tiba Sylvia masuk ke kamar dan bertanya mengapa ia belum tidur. Raon tidak menjawab ibunya dan malah bertanya balik mengapa ibu ke kamar selarut ini. Sylvia pun berkata kepada Raon bahwa ia besok akan mengikuti pelatihan dasar. Dan Sylvia mengatakan ia ke kamar ingin memohon sesuatu kepada Raon terkait pelatihannya besok. Tampak Sylvia begitu khawatir dengan Raon. Sylvia pun bertanya apakah Raon memang harus pergi ke kamp pelatihan itu. Sejujurnya Sylvia ingin terus menghentikan dirinya untuk pergi. Ia berkata bahwa Raon selalu menahan rasa sakit. Sylvia juga berkata ia tak harus apa jika di kamp pelatihan Raon akan sering terluka. Sylvia pun memohon kepada Raon untuk menunda kepergiannya ke kamp latihan 1 tahun lagi. Raon pun berkata bahwa keputusannya sudah bulat. Setiap kali ia melihat orang-orang keturunan Sighart, mereka selalu saja membuat ekspresi yang merendahkan. Dan saat mereka mencibir ibunya, Raon merasakan frustasi dan tak dapat menahannya. Dan ia berkata, inilah saatnya agar mereka tak merendahkan mereka berdua. Mendengar perkataan Raon seketika suasana pun hening. Tiba-tiba Sylvia berkata kepada Raon bahwa ia adalah anak yang pintar.
pasti sudah memikirkan mengapa mereka berdua selalu direndahkan oleh orang lain. Sylvia pun menceritakan tentang dirinya yang memilih pergi dari rumah bersama kekasihnya. Dan sebenarnya Raon memiliki seorang kakak perempuan lebih tua darinya 2 tahun yang bernama Sia. Mereka diserang oleh orang-orang dari Eden dan hanya menyisakan dirinya. Pada saat itulah Sylvia telah mengandung Raon dan ia berkata bahwa tidak ada pilihan lain, mau tidak mau ia harus kembali ke keluarga Sighart. Raon yang mendengar perkataan Sylvia merasa dirinya sangatlah egois, tetapi berkat Sylvia lah yang memberikan kehidupan dan menunjukkan kasih sayang yang pertama kali dirasakannya. Meskipun bagi orang dia egois, tapi bagi Raon Sylvia adalah seorang ibu. Raon pun bertanya apakah Sylvia menyesali keputusan tersebut. Dan apakah Sylvia akan kembali ke masa sebelum meninggalkan rumah? Sylvia menjawab ia tidak menyesali perbuatannya sama sekali. Ia berkata sebelum pergi ia seperti tak dianggap di rumah. Ia juga berkata ketika ia pergi dari rumah lah baru ia merasa lebih hidup. Dan baik dulu maupun sekarang ia sangatlah merasa bahagia karena ada orang yang disayang di sisinya. Sylvia juga meminta maaf kepada Raon karena ia merasa menjadi ibu yang kurang baik. Raon menjawab bahwa itu tidak apa-apa untuknya. Ia menyuruh Sylvia untuk tenang saja. Raon berpikir bahwa Sylvia adalah ibu terbaik untuknya dan tentang balas dendamnya akan dapat tercapai setelah ia membuat Sylvia menjadi pewaris sah keluarga Sighart. Sylvia pun menangis mendengar perkataan Raon tersebut. Melihat ibunya menangis, Raon bertanya, mengapa ibunya tersebut menangis? Padahal perkataannya lah yang membuat Sylvia menjadi seperti itu. Setelah itu tampak Raon kesusahan menenangkan Sylvia yang menangis. Sesudah itu Raon duduk di atas kasurnya. Ia kepikiran untuk mengecek kemajuan Ring of Fire miliknya. Karena hanya sedikit waktu yang tersisa sebelum latihan dimulai. Lalu Raon melakukan simbol kultivasi. Ia melihat bahwa Ring of Fire miliknya berkembang dengan cepat. Setelah mencapai bintang 3, tiba-tiba saja muncul roh biru di hadapan Raon. Roh tersebut berkata, akhirnya waktunya telah tiba. Dendam Raon telah sampai kepada roh biru tersebut dan ia berkata akan membantu membalaskan dendam Raon. Raon yang kebingungan melihat makhluk tersebut bertanya apa yang sedang ada di hadapannya. Lalu tampak window start menunjukkan bahwa kekuatannya dari Wrath telah aktif. Lalu roh biru tersebut menyuruh Raon untuk menyerahkan jiwa dan raganya. Tetapi ia heran kenapa ada anak kecil di sini. Raon juga sedang bingung bertanya siapa sebenarnya roh biru tersebut. Roh biru tersebut berkata bahwa seharusnya dialah yang bertanya seperti itu. Ia merasa bukan Raon lah yang mengaktifkan Wrath karena tidak mungkin rasanya seseorang yang telah berhasil mengaktifkan Wrath adalah seorang anak kecil. Dan roh biru tersebut berkata bahwa Raon menyimpan dendam yang begitu besar di dalam hatinya. Sekali lagi ia meminta kepada Raon agar menyerahkan jiwa dan raganya kepada roh biru tersebut dan melakukan balas dendam yang ia inginkan. Raon yang masih kebingungan merasa bahwa roh biru tersebut muncul karena dendamnya terhadap Derus sebelum ia mati. Tapi bagi Raon tawaran itu sudahlah terlambat. Raon menolak tawaran dari roh biru tersebut. Ia berkata bahwa tak membutuhkan bantuannya dan akan balas dendam sendiri menggunakan kedua tangannya. Lalu roh biru tersebut pun tampak kaget melihat Raon tak mau menerima tawarannya. Lagi-lagi Raon berkata padanya bahwa ialah yang akan memenggal kepala Derus sendirian. Roh biru tersebut berkata
bahwa sepertinya Raon sedang salah paham. Ia datang bukan untuk melakukan negosiasi dengannya. Tiba-tiba saja ia mendekati Raon. Roh biru tersebut berkata bahwa dirinya adalah King of Essence dan ia sudah membuat keputusan, dan yang Raon lakukan hanyalah menawarkan tubuhnya kepada King of Essence. Raon pun tampak terkejut ketika didekati. Ternyata King of Essence adalah api yang bersifat dingin. Ia berpikir seharusnya atribut dari King of Essence seharusnya adalah es, bukan api. Lalu tubuhnya dimasuki oleh King of Essence. Tampak Raon merasa tubuh dan pikirannya membeku. Lalu Raon seperti dibayang-bayangi oleh roh King of Essence. Roh tersebut berkata, Raon hanya perlu berpikir untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan jika musuhnya adalah dewa, Sang King of Essence akan tetap membunuh mereka semua. Raon tampak seperti menahan dingin yang begitu menusuk dirinya, tapi berkat ketahanannya terhadap air, ia dapat menahan dinginnya sedikit. Tetapi King of Essence tidak hanya melakukan serangan dingin, ia terus memprovokasi kemarahan Raon dan berkata bahwa ia akan menghancurkan kepala dan memakan daging-daging dari musuhnya, dan memaksa Raon untuk menyerahkan dan memberikan tubuhnya kepada King of Essence. Di saat yang mencekam, Raon berpikir jika ia memberikan tubuhnya, siapa yang tahu apa yang akan dilakukannya terhadap Sylvia dan para pelayan. Lalu ia bertekad tidak akan menyerahkan tubuhnya jika harus mati sekalipun. Roh biru tersebut tampak terus menggoda Raon agar memberikan tubuhnya. Ia berkata kepada Raon akan menemukan kenyamanan jika menyerah pada amarahnya dan menerima roh biru tersebut. Roh biru tersebut melakukan sesuatu pada tubuh Raon. Tampak Raon sedang menahan dingin yang begitu menyakitkan. Sementara itu roh biru berkata bahwa ia ingin meminimalkan kerusakan pada tubuh Raon karena dialah yang akan menggunakannya. Tapi karena Raon tidak memberinya, maka roh biru berhenti lunak kepada Raon dan akan memakan Raon apa adanya. Raon pun terjatuh menahan dingin. Yang ia rasakan badannya seperti mau pecah. Ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Jika kondisinya terus begini, ia akan segera mati. Tetapi tiba-tiba saja ia teringat sesuatu. Dirinya dapat menahan aura sedingin ini berkat ketahanannya terhadap air. Ia kepikiran untuk menggunakan Ring of Fire untuk menahan rasa sakit fisik dan mental yang dia alami saat ini. Lalu tampak Raon melakukan simbol kultivasi. Ia menggunakan Ring of Fire untuk menyeimbangkan dingin yang membuatnya hampir mati, dan tubuhnya pun mengeluarkan cahaya merah. Roh biru tersebut pun kaget melihat cara Raon untuk tetap bertahan hidup. Roh biru seperti tak terima melihat apa yang sedang terjadi di hadapannya. Ia merasa dirinya ditantang oleh anak kecil seperti Raon. Tampak Raon tetap fokus menggunakan Ring of Fire sebagai penghambat dingin di tubuhnya. Ia berkata bahwa ia tetap akan membalaskan dendamnya sendiri dan tak akan membiarkan hantu sembarangan mengambil tubuhnya. Roh biru tampak marah mendengar Raon mengatainya sebagai hantu sembarangan, padahal dirinya adalah Monarch of Devildom. Lalu Raon berkata, bagaimana bisa Monarch of Devildom tak dapat mengalahkannya? Roh biru pun tampak sangat marah kepada Raon. Ia berkata berani-beraninya Raon terus mengejeknya. Kita diperlihatkan sosok Raon yang merasa bahwa roh biru belum mengeluarkan kekuatan sepenuhnya, dikarenakan roh biru tersebut baru saja terbangun. Tiba-tiba Windows Start miliknya mengeluarkan informasi bahwa ada kemampuan tambahan yang telah dibuka.
Roh biru tersebut berkata bahwa itu adalah authority miliknya, dan Raon terlihat kaget karena statistiknya terlihat dalam bentuk angka. Raon bertanya kepada roh biru, apakah stat window ini ada hubungannya dengan roh biru? Roh biru tersebut menjawab bahwa itu adalah sistem yang ia buat sendiri. Ia bertanya bagaimana Raon bisa menggunakannya. Lalu Raon bertanya kembali tentang sistem apa yang dimaksud dan untuk apa pula sistem tersebut. Roh biru menjawab bahwa ia tak memiliki alasan untuk memberitahu Raon informasi tentang stat window tersebut. Lalu Raon bertanya kembali padanya, apakah stat window itu mempercepat perkembangan dirinya? Roh biru pun terkejut. Ia berkata, bagaimana Raon dapat mengetahui hal tersebut? Lalu roh biru tersebut pun mengancam Raon, jika Raon tak memberikan tubuhnya, maka ia akan membatalkan authority tersebut. Tampak Raon pun memukul roh biru tersebut. Ia mencoba memukul dengan menggunakan sedikit mana miliknya. Lalu roh biru itu berkata bahwa apa yang sedang dilakukan Raon, beraninya ia melakukan itu kepadanya. Setelah melakukan itu, Raon berpikir bahwa roh biru tidak berwujud seperti jiwa dan tak ada yang dapat melihatnya kecuali Raon sendiri. Setelah itu Raon mencoba memainkan roh biru tersebut dengan tangannya. Roh biru tampak sangatlah marah kepada Raon. Lalu roh biru menjadi gelang kutukan bagi Raon. Ia berkata bahwa segelnya telah rusak, tetapi kekuatannya akan kembali dan roh biru juga akan kembali, dan Raon tak dapat menghentikannya. Setelah itu Raon berpikir bahwa roh biru seperti hama yang akan terus mengganggu hidupnya. Raon pun ingin sekali melepaskan diri darinya, tetapi jika itu terjadi maka sistemnya akan hilang. Selain itu, ia takkan tahu apa yang akan diperbuat olehnya ke Sylvia dan juga Helen. Ia berpikir lebih baik ia memantau saja dan harus percaya pada perkembangan kekuatannya. Keesokan harinya di dalam gedung, tampak Helen sedang menenangkan Sylvia. Helen berkata kepada Sylvia bahwa Raon pasti bisa melakukan pelatihannya. Sylvia hanya menjawab bahwa dirinya sudah tahu, hanya saja ia tetap khawatir dengan Raon. Tiba-tiba Raon pun turun dan berkata bahwa ia sudah siap untuk berangkat ke kamp pelatihan. Lalu tampak Sylvia, Raon dan Helen sedang berada di depan gerbang. Sylvia dan Helen hendak mengantarkan Raon pergi ke kamp pelatihan. Helen berkata kepada Raon untuk berhati-hati dan jangan terlalu memaksakan diri. Raon pun menjawab bahwa ia akan berhati-hati dan pasti akan kembali. Sylvia tampak murung, dirinya sangat khawatir dengan keadaan Raon nanti di kamp pelatihan. Melihat wajah murung Sylvia, Helen berkata kepada dirinya, apakah dirinya akan memberangkatkan Raon dengan ekspresi seperti itu? Raon akan merasa sedih jika melihat dirinya murung. Lalu Sylvia berkata pada Raon untuk berhati-hati. Raon pun menjawab Sylvia untuk tidak perlu khawatir, dan seperti yang ia bilang, ia takkan memaksakan diri dan berhenti jika pelatihan tersebut terlalu sulit baginya. Lalu Sylvia berkata kepada Helen bahwa akankah semua terjadi baik-baik saja. Mendengar perkataan Sylvia, Helen menjawab, Raon sudah menjadi anak yang lebih baik. Dia pasti bisa melewati pelatihannya dan akan kembali ke rumah. Dengan rasa khawatir, Sylvia memeluk Raon. Sementara itu, Helen pun berkata pada Sylvia bahwa instruktur di pelatihan memiliki mata yang bagus untuk para kader di Ziggurat.
pasti Raon bisa melakukan dengan semua usaha yang sudah dikeluarkannya. Lalu dipelukan Sylvia, Raon berkata ia janji akan berlatih tanpa terluka sedikit pun dan tak perlu khawatir, Raon pasti menepati janjinya. Sylvia menangis mendengar perkataan Raon tersebut. Lalu Raon pun pergi berjalan ke kamp pelatihan. Sylvia yang masih sedih pun memohon dalam hati agar Raon kembali dan menepati janjinya. Setelah itu, tampak keadaan di lapangan kamp pelatihan Sighart begitulah ramai. Banyak para kadet yang sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Di saat banyaknya kadet yang berasal dari keluarga keturunan asli dan kolateral, ada juga yang berasal dari keluarga bawah namun mendapatkan rekomendasi. Tampak dua kadet yang sedang mencibir Raon. Mereka melihat postur Raon yang begitu kecil. Mereka yakin Raon akan hancur hanya dengan sentuhan jari. Dan ada juga yang mengatainya sebagai beban di kamp pelatihan. Dan ada juga yang mengatai gelang yang dipakai Raon sangatlah norak. Raon yang mendengar cibiran tersebut lantas melihat gelang yang terpakai di tangannya. Itu adalah wujud dari roh biru semalam yang memaksa bergabung dengan tubuhnya. Roh biru tersebut menghampiri kedua kadet dan berkata bahwa merekalah yang tak mengerti keeleganan dan King of Essence akan menghancurkan mereka berdua. Lalu tampak Raon juga menghampiri dua kadet tersebut. Ia berkata pada mereka untuk berhenti bergosip dan langsung katakan itu di hadapannya. Kedua kadet tersebut kaget melihat karena tiba-tiba saja Raon mendekat dan berkata seperti itu kepada mereka. Lalu Raon juga berkata, "Bukankah kalian tahu tidak boleh membicarakan orang di belakangnya?" Salah satu kadet menyuruh Raon untuk diam dan mencibirnya sebagai orang yang diasingkan ke bangunan aneks. Dan yang satunya mengatai Raon bahwa dirinya bukanlah keturunan langsung dari keluarga Sighart. Lalu Raon dengan santai berkata pada mereka berdua, "Apakah kalian pantas berbicara seperti itu? Padahal kalian juga berasal dari keturunan kolateral." Mendengar perkataan Raon, tampak kedua kadet tersebut marah dan memasang wajah geram kepada Raon. Salah satu dari mereka menarik kerah baju Raon dan hendak memukulnya dan berkata bahwa Raon orang yang tak tahu diri. Raon tak mengeluarkan ekspresi apa-apa, ia hanya pasrah apa yang akan terjadi pada dirinya. Tiba-tiba saja Buren datang, ia menyuruhnya untuk berhenti dan berkata bahwa pelatihan akan segera dimulai, apa yang sedang mereka lakukan. Buren pun berkata bahwa ternyata di kamp pelatihan juga ada orang luar dan berkata pada kedua kadet apakah mereka ingin menodai nama Sighart. Lalu kedua kadet tersebut meminta maaf kepada Buren. Buren adalah keturunan asli dari keluarga Sighart. Lalu Buren mendekati Raon. Ia berkata kepada Raon bahwa Raon masih saja tak mengerti posisinya siapa. Lalu ia berkata kepada Raon bahwa Raon tidak lebih dari debu yang dapat ia bersihkan kapanpun ia mau. Dan yang parahnya lagi, Buren berkata, hiduplah seperti tikus mati jika Raon tidak mau diusir dari bangunan aneks. Buren pun meninggalkan Raon sambil berkata bahwa dari awal Raon tak memiliki rencana mengikuti pelatihan ini dan orang sepertinya tidak akan lolos. Mendengar Buren mencibir dirinya, Raon berkata ia sudah muak mendengar omong kosong darinya. Raon juga berkata bahwa Buren hanyalah seorang anak dari keturunan langsung yang tak memiliki status dan mungkin saja Buren memiliki otoritas jika merengek ke ayahnya. Buren pun tampak tak terima dikatai seperti itu oleh Raon.
Ia berkata berani-beraninya keturunan kolateral berkata seperti itu kepadanya. Buren langsung mendatangi Raon lagi dan ingin bertengkar padanya. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba Rimmer menendang pintu keluar. Ia melihat Buren dan Raon ingin berkelahi. Lalu Rimmer berkata, "Apakah kalian sudah berkelahi?" Itu adalah hal yang wajar dari anak muda seperti mereka. Raon yang melihat Rimmer berkata dalam hati, "Bukankah Rimmer sudah pensiun setelah pusat energinya terluka?" Raon tak menyangka Rimmer akan berada di kamp pelatihan. Lalu Rimmer pun melanjutkan perkataannya, "Bagaimana jika kalian melanjutkan perkelahian setelah upacara pembukaan saja?" Buren tampak kesal karena niatnya berkelahi harus terhenti karena kehadiran Rimmer dan sebentar lagi upacara pembukaan akan dimulai. Setelah kejadian tersebut, tampak Rimmer membariskan seluruh kadet yang mengikuti pelatihan. Ia memperkenalkan dirinya bernama Rimmer kepada seluruh kadet yang datang dan posisinya sebagai kepala instruktur pelatihan. Rimmer pun berkata bahwa ada 160 kadet yang mengikuti pelatihan. Menurutnya itu terlalu banyak dan ia akan menguranginya dengan cara melakukan ujian. Rimmer menyebutkan ada 4 jenis ujian yang akan dilakukannya selama pelatihan tersebut. Rimmer pun berkata bahwa ia lebih baik mendapatkan jumlah kadet yang sedikit tetapi memiliki kualitas elit. Para kadet cukup kaget mendengar ada 4 tahap ujian. Mereka merasa itu terlalu banyak. Melihat para kadet terkejut, Rimmer berkata bahwa dialah yang membuat peraturan di sini. Jika ada yang keberatan, maka para kadet boleh pergi menemui orang tuanya di rumah. Tak lama dari itu, Rimmer berkata bahwa ujian 1 dimulai. Para kadet pun bingung karena Rimmer tak mengucapkan instruksi para kadet harus ngapain. Melihat para kadet bingung, Rimmer berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan? Mulailah berlari." Semua kadet berlari mengelilingi lapangan kamp pelatihan. Lalu Rimmer berkata bahwa stamina dan tekad sangatlah penting dalam seni bela diri. Jadi larilah sekuat tenaga sampai dirinya menyuruhnya untuk berhenti. Ketika Raon berlari, roh biru menyuruhnya untuk berlari di depan dan mendahului yang lain. Raon menjawabnya bahwa ini bukanlah kompetisi, tak perlu mencoba mendahului orang lain. Rimmer lebih melihat ke potensi dan karakter seseorang. Menurut Raon, orang yang dapat bertahan akan lulus pada ujian ini dan Raon akan memastikan dirinya dapat bertahan sampai akhir. Tampak 2 orang pengawas berbicara tentang Buren dan Runan. Pasti mereka tak ada tandingannya. Tetap menurut mereka semua peserta latihan kali ini bagus, tetapi mereka tetap kagum pada Buren dan Runan. Menurutnya mereka berdua bisa saja lari berjam-jam dengan kecepatan yang seperti ini, dan kemampuan mereka di usia 12 tahun membuat pengawas merinding membayangkan mereka berdua di masa depan. Lalu kedua pengawas tersebut melihat Raon. Mereka berkata bahwa Raon cukup membuat mereka terkejut. Raon memanglah tak dapat mengejar, tetapi ia selalu membuntuti orang yang ada di depannya. Dan mereka berkata bahwa Raon adalah orang yang sedang sakit, dan mengejutkannya Raon dapat tahan berlari dengan waktu yang cukup lama. Tetapi menurut mereka berdua, Raon sudah mulai kelelahan. Lalu nampak Rimmer yang juga sedang memantau berpikir bahwa Raon adalah hal yang menarik. Ia bertanya apakah sebelumnya ia pernah melihat orang seperti Raon. Itu karena ia tak melihat warna apapun pada aura Raon, dan itu artinya potensinya melebihi apa yang bisa dipahami oleh Rimmer. Tampak orang yang berlari di depan Raon mencibirnya sebagai orang yang egois.
karena menjadi orang yang paling terakhir sendiri. Dan ada juga yang mengatakan seharusnya Raon bersyukur jadi yang terakhir karena ia akan gagal dan lebih baik Raon pulang ke rumahnya. Raon yang merasa mulai lelah membandingkan posisinya yang sekarang dengan yang dulu. Atasannya membebaskan hewan buas yang lapar dan dirinya harus berlari agar tak menjadi santapan hewan buas tersebut. Dan menurutnya ujian lari ini seharusnya menjadi mudah baginya. Dan dari situlah Raon tampak bersemangat dan menahan rasa letihnya. Rimmer tampak heran dan kebingungan. Ia melihat Raon masih bersemangat lari, padahal staminanya sudah habis menurut pandangannya. Ia pun heran apa yang terjadi pada Raon. Dan menurutnya ini terlalu berlebihan untuk disebut sebagai gigih dan ulet. Dalam hati Rimmer berkata bahwa tekad Raon sama seperti seorang warrior yang terus berlatih dan menghadapi kematian berkali-kali. Ia tetap tak habis pikir bagaimana Raon bisa seperti itu. Sepenglihatannya, Raon adalah anak yang menarik. Di sisi lain, tampak Raon berada di belakang Buren. Buren yang melihat Raon mendekatinya tak habis pikir mengapa Raon masih dapat berlari. Dan ia tak yakin pada omongan orang-orang bahwa Raon tidak berlatih. Itu karena berita yang didengar dari Reged Sain bahwa Raon akan mati. Dan menurutnya Raon sangat buruk pada saat upacara Swords of Judgment. Semua hal yang dipikirkan oleh Buren telah membuatnya resah. Lalu ia berkeinginan menunjukkan kekuatannya. Lalu ia membuka aura kontrol. Niatnya hanya ingin menunjukkan ada perbedaan jauh di antara mereka dan membuat Raon menyerah. Lalu Buren lari begitu cepat meninggalkan Runan dan Raon. Tampak Raon sudah tertinggal jauh. Melihat Buren yang berlari sangat kencang, menurutnya Buren adalah anak kecil, bahkan lebih tua Runan daripada Buren. Dan ia kepikiran seharusnya ia tak bersaing dengan mereka berdua. Ini adalah pertarungan melawan batasan diri dan tak ada alasan yang membuat pikiran dan dirinya menjadi kacau. Buren dan Runan tampak letih. Mereka memilih untuk berhenti berlari. Sementara itu mereka melihat Raon yang masih saja berlari. Buren berkata apa yang sedang terjadi pada Raon. Kenapa dia masih dapat berlari sampai sekarang? Runan menanggapinya dan berkata ia cukup yakin bahwa mereka mengatakan Raon sedang sakit. Tapi mengapa Raon dapat bertahan sejauh ini? Mendengar dirinya diremehkan, ia tak terima. Ia berkata dalam hati bahwa jangan seenaknya kalau ngomong. Dirinya nyaris sekarat menahan dingin pada tubuhnya. Rasanya seperti hati dan paru-parunya akan hancur. Sejauh ini ia menggunakan Ring of Fire untuk dapat bertahan. Ia merasa beruntung karena gelang tersebut dirinya dapat berkembang dengan cepat. Dan ia harus berusaha sekuat tenaga agar lebih efektif. Ia kelelahan karena memaksakan diri. Menurutnya hal ini membantu perkembangan Ring of Fire tersebut. Tubuhnya juga berkembang berkat status window yang ia miliki. Ia merasa jika dirinya terus berlatih maka akan menjadi lebih hebat. Tiba-tiba stat window muncul di hadapannya. Ia diperlihatkan bahwa statnya telah meningkat. Roh biru pun merasa terheran-heran melihat stat Raon yang meningkat. Ia berkata kenapa Raon mendapatkan ekstra stat. Raon yang melihat stat window sangatlah terkejut. Ia merasa tak mungkin hal ini terjadi. Lalu setelah itu seluruh kadet pun berkumpul. Rimmer yang memimpin berkata bahwa mereka semua telah melakukannya dengan bagus dan akan mengakhiri tes tersebut. Ia akan mengeliminasi seperempat dari seluruh jumlah kadet. Sebagian kadet tampak tidak senang dengan keputusan Rimmer.
Banyak dari mereka yang memaksa berlari kencang karena takut terbuang. Rimmer pun berkata bahwa tidak mungkin dirinya langsung mengeliminasi banyak kadet di tes pertama ini. Ia juga berkata bahwa jika mereka terus berlatih seperti ini, maka kebanyakan dari mereka akan dieliminasi. Tampak seluruh kadet pun terdiam. Mereka ketakutan mendengar omongan dari Rimmer. Rimmer melanjutkan omongannya. Jelas ia menyuruh seluruh kadet berlari sekuat tenaga. Namun hanya satu oranglah yang melakukannya dan ada pula satu orang yang curang menggunakan aura. Rimmer juga berkata sebenarnya ia tak peduli apapun yang dilakukan para kadet karena yang mengikuti tes ini bukanlah dirinya, dan ia berkata bahwa para kadet tidak akan gagal jika mereka mengikuti instruksi darinya, dan hal tersebut tidaklah mudah. Di hadapan seluruh kadet, Rimmer berkata bahwa seluruh kadet menjadi train sementara mulai sekarang, dan mereka akan lolos menjadi train sungguhan jika lolos ujian dalam waktu 6 bulan. Rimmer pun berencana untuk memilih train terbaik tetapi tidak akan membuat sistem perankingan. Sesudah itu Rimmer mempersilahkan seluruh kadet untuk ke penginapan yang telah disiapkan oleh keluarga Zigguard, dan ia memberitahu bahwa ada tempat pelatihan indoor bagi mereka. Dan setelah itu para kadet pun bubar. Tampak Rimmer langsung menemui Glenn yang sedang berada di hutan camp pelatihan. Rimmer berkata kepada Glenn, ternyata Glenn sudah datang dan menunggunya. Lalu Glenn bertanya kepada Rimmer tentang bagaimana hasil ujian pertama ini. Rimmer menjawab Glenn dengan santai. Ia berkata bahwa Glenn seharusnya tak menanyakan itu kepadanya, dan seharusnya Glenn melihat semuanya yang terjadi. Lalu Rimmer menjelaskan penilaiannya kepada Glenn, diawali dari Buren dan Ronan. Mereka berdua memiliki kemampuan terbaik dan anak-anak lainnya juga potensial menurutnya, dan memiliki potensi menjadi pilar dari keluarga Zigguard di masa depan. Dan ia berkata bahwa ia tak dapat melihat Rowan, dan bahkan Rimmer tak mengerti bagaimana Rowan dapat berlari sampai akhir padahal stamina Rowan sudah habis. Glenn pun berkata tidak dapat menilai seseorang karena pusat energinya rusak, dan saat itulah ia merasa setiap hari sangatlah membosankan. Tapi menurut Rimmer pelatihan ini cukup menarik baginya. Lalu Glenn pun meninggalkan Rimmer. Ia berkata bahwa menjadi instruksi pelatihan adalah kemauannya, maka Rimmer harus tetap fokus pada pekerjaannya. Lalu Rimmer menjawab Glenn, tentu saja ia akan fokus dengan pekerjaannya. Lagi pula Rimmer akan mempercayakan masa depannya pada salah satu kadet tersebut. Sambil meninggalkan Rimmer, Glenn pun berkata bahwa kejadian seperti Raon adalah sebuah kebetulan dan susah bagi Raon untuk menjadi seorang warrior. Rimmer tampak tersenyum mendengar omongan Glenn. Ia merasa ternyata Glenn sadar bahwa kemampuan Rowan bukanlah sebuah masalah. Sementara itu, Raon yang merasa latihan rutin sudah selesai. Ia ingin kembali menuju lapangan latihan. Tampak 3 kadet tidak suka dengan Raon. Menurut mereka, dari kabar yang beredar, Raon memiliki penyakit yang cukup parah, dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa kecuali Raon menggunakan trik tertentu. Lalu Crane berkata bahwa ini gara-gara eliksir yang diberikan dari kakek Sain kepadanya. Lalu kedua kadet sangat kaget mendengar kakek Sain memberikan eliksir kepada Raon. Mereka mengambil kesimpulan di mana Raon dapat tahan berlari karena kekuatan eliksir dan berpura-pura berbakat dengan cara berlari sampai selesai. Lalu Crane mengajak kedua kadet tersebut untuk memberi pelajaran kepada Raon. Kita diperlihatkan Raon sedang didorong hingga terjatuh. Raon yang tengah duduk bertanya kepada Crane mengapa ia melakukan itu kepadanya. Lalu mereka bertiga mengatai Raon adalah orang yang terbuang dan berani-beraninya menyalahgunakan kekuatan eliksir yang ia dapat. Dan mereka menuduh Raon tidak akan dapat bertahan lari tanpa eliksir tersebut.
Mereka mengatai Raon seorang pengecut dari keturunan yang terbuang dari keluarga utama Sighart. Raon yang sedang duduk merasa semua omongan mereka sangat tak masuk akal. Tampak mereka bertiga ingin menghajar Raon, tetapi mereka beralasan membawa Raon ke hutan camp pelatihan hanya untuk mengobrol dengannya. Tetapi mereka memperagakan seperti orang pemanasan ingin tawuran. Crane yang memimpin gerakan tersebut berkata pada Raon untuk tidak perlu khawatir karena hal seperti ini sudah sering terjadi. Lalu Crane melepaskan pukulannya dan berkata, "Mari bicara satu sama lain." Karena tak ada pergerakan, Roh Biru merasa bahwa Raon menahan diri di saat ia diperlakukan tidak baik. Roh Biru pun tampak agak kesal kepada Raon. Tiba-tiba Raon dapat menghindar dari pukulan Crane dan melesatkan pukulannya ke pipi Crane. Kedua teman Crane kaget melihat aksi Raon. Lalu Raon berkata, "Obrolan, kau benar, obrolan dengan tinjuan." Raut wajah Raon tampak berbeda kali ini dari sebelum-sebelumnya. Lalu Raon menghabisi yang lainnya. Roh Biru tersebut takjub melihat Raon yang menghabisi mereka bertiga sekaligus. Menurutnya ini pemandangan yang luar biasa. Lalu kedua teman Crane berkata kepada Raon untuk berhenti menyerang mereka dan susah untuk mereka bernafas. Crane yang telah babak belur mengakui kesalahan mereka dan meminta Raon untuk berhenti. Lalu Raon berkata kepada Crane sebelum ia menyelesaikan semuanya, ia ingin bertanya satu hal. Raon bertanya kepada Crane siapa yang memancing mereka untuk melakukan perbuatan ini. Apakah mereka dipengaruhi oleh Buren? Crane tampak kaget mendengar perkataan Raon. Lalu ia berkata bahwa mereka melakukan ini tanpa sepengetahuannya dan Buren tidak ada hubungannya dengan mereka bertiga. Mendengar jawaban Crane, Raon tak menyangka bahwa Buren tidak ada hubungannya dengan mereka. Walau ia rasa Buren tampak sangat tidak suka dengannya. Raon pun berkata kepada Crane bahwa apakah ia akan mengadu pada teman sekelas tentang obrolan mereka ini. Crane yang ketakutan menjawab bahwa ia takkan mengadu ke siapapun. Lalu Raon dengan wajah yang garang dengan penuh kekejaman menjambak Crane. Crane tampak menahan sakit dan ketakutan kepada Raon. Raon berkata jika Crane tak ingin lagi mengobrol dengannya besok, maka lakukan yang terbaik untuk menghindari dirinya. Saking takutnya, Crane menjawab bahwa ia juga takkan menginjak bayangan Raon. Lalu ia mengakui bahwa ini adalah kesalahan mereka bertiga. Lalu Raon berkata jika mereka sudah memahami apa yang dimaksud dirinya, maka mereka boleh pergi. Mereka bertiga pun berlari meninggalkan Raon sendirian di hutan camp pelatihan. Dan ternyata aksi Raon tersebut dipantau oleh Rimmer dari kejauhan. Ia bersembunyi di balik pohon. Rimmer yang menyaksikan Raon 3 lawan 1 sangat takjub melihat Raon. Ia seperti melihat Glenn ketika usianya masih muda. Menurutnya, darah keturunan tidak dapat berbohong. Raon memiliki bakat martial art, bahkan yang tidak diketahui dan tersembunyi di antara bakat-bakat terhebat. Ia juga seperti tak sabar menantikan aksi Raon Sighart lainnya. Setibanya Raon di tempat peristirahatan, tiba-tiba stat window menunjukkan bahwa kekuatannya bertambah. Roh Biru pun kaget melihat stat window tersebut. Ia heran karena Raon mendapatkan poin hanya dengan memuaskan King of Essence. Menurutnya ini sangatlah absurd. Lalu Raon berkata bahwa dia juga tak tahu. Roh Biru pun berkata bahwa ia tak pernah mencoba sistem ini pada orang lain. Raon hanya bertanya, apakah benar yang disebutkan oleh Roh Biru tersebut? Lalu Roh Biru mengatakan bahwa Raon adalah bocah yang tak tahu terima kasih. Lalu Roh Biru mengajak Raon untuk taruhan. Jika Raon menang, maka ia akan memberi Raon stat point. Tetapi jika Raon kalah, maka Raon harus menyerahkan tubuhnya ke Roh Biru tersebut.
Lalu Raon bertanya tentang taruhan yang dimaksud roh biru. Ia bertanya tentang posisi pertama pada tes untuk menjadi train resmi yang disebutkan oleh Rimmer. Lalu roh biru menjawab yang dimaksud Raon benar, jadi hasil taruhannya jelas. Lalu Raon bertanya tentang trade acak kepada dirinya. Roh biru menjawab jika Raon menang taruhan makan King of Essence akan memberikan trade secara acak dengan menyesuaikan keadaan Raon. Lalu ia bertanya tentang mendapatkan poin Emotion of Ward jika ia gagal memenangkan taruhan. Roh biru tersebut menjelaskan bahwa Raon akan mendapatkan Emotion of Ward yang dimiliki King of Essence, dan yang diberikan kepada Raon itu tidak ada apa-apanya. Jika terus-terusan diberi Emotion of Ward, maka Raon tak dapat mengontrol emosinya lagi, tidak peduli seberapa kuat willpower milik Raon. Setelah mendengarkan penjelasan syarat dari taruhan mereka, Raon merasa taruhan tersebut tidaklah berat. Raon pun menyetujui taruhan mereka. Dengan raut wajah jahat, roh biru senang karena Raon menerima taruhan darinya. Menurutnya ini sebuah keberuntungan untuknya. Lalu Raon berpikir jika ia menggunakan pengalaman dari kehidupan sebelumnya, maka dirinya takkan pernah kalah. Keesokan harinya di camp pelatihan lanjutan, tampak para kadet sedang kelelahan karena habis berlari keliling lapangan. Lalu tampak Rimmer sedang memberikan instruksi kepada para kadet. Ia menjelaskan sebuah gerakan yang disebut sebagai horse riding, gerakan dasar semua martial art, dan ini adalah latihan yang harus dilakukan semua orang. Ia berkata pada seluruh kadet untuk menahan posisi mereka sampai disuruh berhenti olehnya, dan dirinya pun ingin tidur siang. Sementara itu tampak para kadet kesusahan menahan posisi horse riding. Tampak salah satu dari kadet berkata bahwa latihan kali ini terlalu sulit, ia tak dapat melakukannya lagi, dan ia berkata kapan akan mempelajari swordsmanship. Lalu salah satu dari mereka berkata untuk melupakan tentang itu. Di sisi lain hanya mereka disuruh berlari dan melakukan sikap horse riding. Ada juga yang menyuruh mereka untuk berhenti mengeluh dan tetap melakukan latihan dasar. Tanpa itu swordsmanship mereka akan tumpul. Raon heran melihat sebagian orang-orang pergi meninggalkan tempat latihan. Roh biru berkata pada Raon mereka akan melakukan swordsmanship dan bertanya pada Raon apakah dirinya tak mau ikut. Raon juga pergi ke suatu tempat dan menjawab bahwa ia tak membutuhkan itu sekarang. Menurutnya melatih swordsmanship dengan skill yang jelek hanya membuang waktu sia-sia, dan yang diperlukannya sekarang bukanlah pedang, dan saat ini menurutnya fisiknya jauh lebih buruk dibanding dengan yang lain karena penyumbatan aura dingin. Hal yang paling penting bagi Raon sekarang adalah latihan dasar. Ia akan fokus memperkuat tubuhnya. Tampak Raon sedang berada di dalam ruangan olah tubuh. Ia tetap berlatih untuk menambah kekuatan fisiknya. Sementara itu di kejauhan ada seseorang yang mengintip Raon. Orang tersebut adalah Runan. Ia berkata bahwa Raon berkembang dengan cepat dan beratnya pun meningkat. Runan pernah mendengar bahwa Raon sedang sakit, tapi beban yang diangkatnya saat latihan selalu meningkat. Menurutnya Raon sangat tidak masuk akal. Ia selalu menambah beban angkatnya 10 kg tiap harinya. Dan menurutnya itu apa karena posturnya yang berbeda. Bagaimana seorang Raon yang penyakitan dapat konsisten melakukan semuanya? Tampak Runan mendekati Raon. Raon bertanya pada Runan, kenapa ia ada di sini? Nah, itu dia alur cerita dari reinkarnasi pembunuh terhebat dari part 1 sampai part kelima. Pantengin terus channel Kaum Review yang akan selalu menyuguhkan rekap alur cerita manhwa dan juga manhwa untuk kalian semua pastinya. Dan tolong buat kalian semua yang belum subrek silahkan disubrek terlebih dahulu.
Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya supaya channel ini dapat berkembang dan selalu memberikan yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.